Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang al-masail al-jahiliyah, itu perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah, hal-hal yang dilakukan oleh mereka, ya orang-orang jahiliyah, baik musyrikin Arab maupun Yahudi dan Nasrani, ya, yang diingkari oleh Al-Quran dan diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hendaknya kita mengenal perbuatan-perbuatan tersebut untuk kita hindari, sebagaimana pernyataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk meninggalkannya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Oleh karenanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada shalihin. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, syuhada, dan jalan orang saleh. Kemudian ada jalan-jalan yang harus kita hindari. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang Kau murkai, yaitu Yahudi, dan juga bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Jadi tidak sempurna kita mengenal kebaikan kecuali dengan mengenal lawannya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa bidziddi tatabayyanul asya'. Dengan mengenal lawan maka sesuatu semakin jelas, ya. Kalau ingin tahu tauhid, maka harus mengenal juga tentang kesyirikan. Ingin mengetahui sunnah, ya, mengenal juga macam-macam bid'ah, ya. Ingin mengetahui jalan yang lurus, bagaimana jalan yang benar ahli tauhid, kita harus juga mengenal jalan-jalan orang-orang jahiliyah, ya, agar kita bisa menghindar. Karena jalan-jalan yang mereka lakukan sangat banyak, ya. Apalagi Nabi SAW sudah peringatkan akan ada dari umat ini yang mengikuti jalan-jalan mereka. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, akan ada dari umat ini, kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang terdahulu, ya, sejengkal seperti sejengkal, sehasta seperti sehasta, sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kalian akan mengikutinya. Al-Yahud wan Nasara, Yahudi Nasara, kata Nabi, ya, mereka yang akan diikuti. Maka kita melanjutkan pelajaran kita tentang perkara-perkara jahiliyah. Kita kenal satu persatu dan sangat banyak yang diteliti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala agar kita hindari. Di antaranya adalah di sini beliau sebutkan perkara atau tradisi nomor 33, yaitu inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait faqala ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Yaitu pengingkaran orang jahiliyah, maksudnya adalah orang Yahudi, terhadap perkara yang mereka tahu itu bagian dari agama mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka mengingkari namanya haji. Padahal mereka tahu haji itu adalah syariat yang diletakkan oleh nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang benci dengan agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Ini di antara perkara jahiliyah. Ya, kalau kita sudah tahu adalah suatu kebenaran, jangan kita ingkari. Kita tahu itu ajaran agama kita, tidak boleh kita ingkari. Ya. Orang Yahudi, mereka tahu nenek moyang mereka adalah Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu Ibrahim juga yang membangun Ka'bah, ya, karena sejarah itu ma'ruf, ya. Ibrahim alaihissalam pergi ke Mekah, kemudian bangun Ka'bah bersama Ismail, ya. Kemudian ada syariat haji, ya. Meskipun syariat tersebut dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh orang Arab di sana, tapi mereka tahu
yang meletakkan syariat tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi karena mereka benci kepada Islam, maka mereka mengingkari syariat haji. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang diakui oleh penganut agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani, Islam. Demikian juga orang musyrikin Arab, semuanya mengaku pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah dalam surat Al-Baqarah atau Al-Imran, ya. Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma kana Ibrahim." Bukanlah Ibrahim Yahudi, bukan Yahudi. Wala Nasrani, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tapi dia seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, bukan musyrikin. Karena empat golongan ini semua mengakui Nabi Ibrahim. Yahudi tahu mereka keturunan Ibrahim. Bani Israel semua keturunan Ibrahim. Nasara juga tahu Bani Israel keturunan Ibrahim. Kaum muslimin juga tahu Ibrahim adalah seorang nabi yang mulia. Kaum musyrikin Quraisy mereka juga tahu mereka keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya. Sehingga seharusnya Yahudi dan Nasara harusnya tahu tentang syariat haji, bahwasanya itu syariat yang diletakkan oleh nenek moyang mereka Ibrahim. Namun karena kebencian akhirnya mereka menolak perkara yang seharusnya bagian daripada agama mereka sendiri, apalagi pernah diserukan oleh nenek moyang mereka. Ya. Ini jangan diikuti. Kalau seorang tahu itu ada suatu kebenaran, maka jangan dia ingkari kebenaran tersebut. Taib yang berikutnya al-masalah atau rabi'ah wal thalathun, perkara jahiliyah yang ke-34, anna kulla firqatin tadda'i annaha najiyah. Setiap firqah mengaku-ngaku bahwasanya mereka lah yang selamat. Fa akdzabahumullah biqaulihi, maka Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkanlah dalil kalian, bukti kalian kalau kalian benar. Ya, karena Yahudi Nasara mengatakan la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum. Ya. Kata Allah, mereka berkata, Yahudi Nasara berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Sampai sekarang mereka mengatakan demikian. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani, ya. Makanya Yahudi eksklusif, ya, merasa bahwasanya mereka saja yang masuk surga, bahwa mereka yang lainnya adalah masuk neraka jahanam. Dan itu keyakinan Yahudi sampai sekarang. Oleh karenanya mereka tidak mengapa bagi mereka untuk membantai orang-orang yang mengganggu mereka. Kaum muslimin dibantai oleh mereka. Sama dengan Nasara. Nasara juga meyakini mereka sendiri masuk Islam. Makanya mereka ada namanya tansir, menjadikan orang masuk dalam agama Nasrani. Mereka juga berdakwah ingin menjadi ikut juru selamat. Kalau tidak agama mereka, tidak ikut agama mereka, tidak selamat. Dan itu sejak dahulu sudah mereka ungkapkan, ya. Ya, sudah mereka ungkapkan. Dan ini hukum asal masing-masing agama adalah eksklusivisme. Ini sering saya sampaikan. Ya, masing-masing agama eksklusif, merasa diri mereka yang paling benar. Merasa diri mereka yang paling benar. Yahudi merasa mereka sendiri yang selamat, Nasara merasa mereka yang selamat. Sebagaimana kaum muslim juga demikian, merasa kami yang benar, kami yang bertauhid, yang lain adalah musyrikin. Masing-masing eksklusif, dan itu tinggal mana buktinya? Qul hatu burhanakum. Ya, qul hatu burhanakum. Mana bukti kalian bahwasanya kalian di atas kebenaran. Kalau ngaku-ngaku, Yahudi Nasara suka mengaku-ngaku. Yahudi wa qalatil yahudu nahnu wa qalatil yahudu nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Berkata Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Mereka juga berkata, la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Allah mengatakan, tilka amaniyum, itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum. Katakan kepada mereka, mana dalil kalian in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar pernyataan kalian itu benar. Ya. Saya ingin menyampaikan ini kenapa? Karena datang orang-orang bodoh dari orang-orang Islam, kemudian mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, semua. Sementara Yahudi Nasrani tidak mengatakan demikian. Ini orang Islam, sebagian orang-orang bodoh mengatakan mau menyamakan agama Islam dengan mereka. Sementara mereka saja tidak mau disamakan dengan agama Islam. Mana Yahudi mau disamakan agama kalian sama dengan Islam? Enggak mau mereka. Mana Nasara mau dikatakan agama kalian sama dengan agama Islam? Enggak, bagi mereka mau selamat harus ikut jalannya Yesus. Jalannya Nabi Isa, ya, alaihissalam, ya.
Terus mereka saja tidak mau disamakan dengan kita, datang orang Islam yang bodoh ya. Kemudian mengatakan oh semua agama sama, semua masuk surga ya. Kita bilang ini adalah kebodohan. Bagaimana kita mau menyamakan agama tauhid dengan agama kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan kepada Allah dengan penyembahan terhadap makhluk? Makanya Allah bantah mereka. Kalau mereka merasa masuk surganya Yahudi Nasrani, kata Allah, "Qul hatu burhanakum," datangkanlah dalil kalian in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Justru yang selamat adalah man aslam, yang masuk Islam. Wajhulillah, yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, itu ikhlas kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masuk Islam. Syarat yang itu yang selamat. Masuk surga harus tauhid dan mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalau seandainya Musa masih hidup, dia pasti akan ikuti jalanku. Dia pasti akan ikuti jalan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan atau turun dari langit di penghujung menjelang hari kiamat, di penghujung umur bumi, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan hukum Islam, dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyan wala yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wala yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Tidak seorang pun dari umat yang mendengarkan aku, Yahudi maupun Nasrani, dengar tentang aku kemudian dia meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka Jahannam. Seorang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali utusan bagi seluruh manusia, seluruh alamin. Tabarakalladzi nazal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, ya, liyakuna lil alamin nadhira, sebagai peringatan bagi seluruh umat alam semesta ini. Oleh karenanya di sini masing-masing menyangka, mengaku-ngaku, setiap kelompok mengaku dia yang selamat, maka harus ada bukti. Mengaku-ngaku selamat tanpa bukti itu kebiasaan jahiliyah. Mengaku-ngaku selamat tanpa bukti itu kebiasaan jahiliyah. Dan itu yang terjadi. Terdapat kelompok-kelompok firqah-firqah dalam Islam, mereka masing-masing mengaku mereka lah yang penghuni surga, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Akan terpecah umat ini menjadi 3 golongan, semuanya neraka kecuali satu. Mulai dari Syiah, mulai dari Khawarij, mulai dari Mu'tazilah, mulai dari Jahmiyah, kemudian mulai dari Murji'ah dan berbagai macam firqah-firqah yang ada. Semua mengaku mereka lah yang benar. Cuma kita katakan mana buktinya? Allah mempersyaratkan wa man aslamu wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Harus ikhlas dan juga muhsin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi syaratnya harus ikut aku. Oleh karenanya ketika Nabi mengabarkan ada satu golongan yang selamat, para sahabat tidak bertanya tentang 72 golongan yang diancam dengan neraka jahanam. Tapi para sahabat fokus kepada satu golongan yang benar tersebut. Apa kata mereka? Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka yang selamat itu? Maka Rasulullah jelaskan, man kanu ala mithli ma ana alaihi al-yawma ashabi. Yang selamat adalah orang-orang yang berjalan di atas apa yang aku jalani sekarang dengan para sahabatku. Itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berakidah dengan akidah Nabi dan para sahabat. Lihatlah sebagian kelompok-kelompok menyimpang karena mereka menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah bilang begini, mereka bilang begini. Rasulullah bilang begini, mereka belokkan. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Orang-orang Rafidhah caci maki sahabat. Bukan mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat, orang Syiah. Rasulullah bilang, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian caci maki para sahabatku. Orang Rafidhah marah mencaci maki para sahabat. Menyimpang, ya sudah. Nabi bilang begini, Nabi bilang A, mereka bilang B. Nabi ke utara, mereka ke selatan. Rasulullah SAW berkata juga, misalnya dalam hadis, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Kalau disebut tentang takdir, maka jangan mendalam-dalam. Orang-orang Qadariyah mereka berdalam-dalam tentang takdir sampai berkata harusnya Allah begini, harusnya Allah begini. Mereka menganalogikan, mengkiaskan Allah dengan manusia sehingga mereka menolak takdir. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Wajib bagi Allah untuk sampai mereka punya
pemahaman tentang al-aslah, wajib bagi Allah untuk melakukan yang begini, yang terbaik harusnya begini. Mereka mendikte Allah. Sehingga akhirnya mereka menyimpulkan sebagian tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara berdalam-dalam, padahal Rasulullah sudah mengatakan idza dzukiral qadar fa'amsiku, jika disebut takdir maka tahanlah, tapi mereka malah berdalam-dalam, menyimpang akhirnya ya. Rasulullah SAW misalnya ya, menyuruh bersabar kepada pemimpin ya. Selama masih muslim, belum kafir, ya, silakan menasihati dengan cara yang baik ya. Tidak memberontak apalagi mengkafirkan, maka muncullah orang-orang khawarij. Justru mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Justru mengajak orang umat untuk memberontak. Didukung lagi oleh Mu'tazilah yang mereka namakan bernahi mungkar. Mereka menyelisihi wasiat Nabi, tidak sabar. Akhirnya terjadi pemberontakan, pertumpahan darah. Jadilah mereka Khawarij dan Mu'tazilah ya. Seperti itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi mereka ingkari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman kata Allah sampai mereka menjadikan engkau hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak menemukan kedongkolan dalam hati mereka atas keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya atas keputusan engkau. Diajarkan oleh Allah kalau ada hadis, ada ayat, terima. Ya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau ada perselisihan. Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmu ila Allah. Perselisihan apapun kalian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian datang orang-orang sekarang, enggak, ada masalah, akal didepankan. Hawa nafsu didepankan, perasaan didepankan. Ya. Sebagian mereka menjadikan akal sebagai dalil, sebagian mereka, oh ini perasaan saya begini, kemudian menjadikan apa namanya, zauk, perasaan atau akal atau mimpi sebagai dalil ya. Sehingga dalil dikesampingkan. Ya, repot seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi mereka selisih. Apa yang disampaikan oleh Nabi mereka selisihi. Ya. Maka timbullah berbagai macam firqah ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan mereka. Ya, yang Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata mereka tidak menjadikan barometer kebenaran bukanlah Al-Quran dan Sunnah, tapi ada yang menggunakan akal, ada yang menggunakan perasaan, ada yang menggunakan mimpi, ada yang merupakan berdalil dengan mukasyafat ya, dan macam-macam. Sehingga terjadilah berbagai macam firqah-firqah yang masing-masing firqah merasa mereka lah yang paling benar. Sebenarnya mudah. Ingin tahu selamat, ingin selamat harus ada qul hatu burhanakum, ada dalilnya. Dalilnya apa? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Ikhlas, ittiba, ikut Nabi SAW. Apa yang kita lakukan, ada dalilnya. Ada dalilnya, kerjakan. Enggak ada, jangan kerjakan. Ya, selesai. Ini di antara tradisi jahiliyah adalah ngaku-ngaku masuk surga tanpa dalil. Hanya pengakuan saja. Mengaku yang paling benar tanpa dalil, tanpa pengakuan. Ya. Kita lihat sekarang, subhanallah. Betapa banyak ya, orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, ingin bicara, pokoknya bicara saja. Pakai berdalil dengan tradisi lah, berdalil dengan akal lah. Pokoknya bicara tentang agama. Ini tidak logis lah, subhanallah. Dalil-dalil tidak logis menurut akal dia yang bebal itu. Ya. Menurut akal dia tidak logis. Dia merasa dia pintar ngemintari Al-Quran dan hadis. Banyak muncul orang-orang seperti itu. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian di antara perkara jahiliyah, al-mas'alah al-khamisah wa thalathun, perkara nomor 35 yang dilakukan orang jahiliyah, ta'abbud bi kashfil awrat ka qawlihi wa idza fa'alu fahishatan. Mereka beribadah, orang jahiliyah dahulu, mereka beribadah dengan membuka aurat. Ya, ketika mereka ditegur, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka kemudian berdalih dengan mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini, mereka beribadah dengan buka aurat. Wallahu amarna biha, bahkan Allah telah memerintahkan kami untuk beribadah dengan membuka aurat. Ini ma'ruf kisahnya, yaitu orang-orang dahulu, orang jahiliyah. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam Al-Qaidul Arba ya.
Orang jahiliyah mereka juga beribadah kepada Allah. Ya, mereka musyrikin. Kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka mensekutukan Allah. Syirik artinya mensekutukan, syarikat persekutuan bahasa Arab. Mensekutukan Allah yaitu mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selain Allah. Di antaranya mereka meskipun musyrik, mereka berhaji, mereka tawaf, mereka umrah. Makanya Nabi SAW ketika sebelum berhijrah ke kota Madinah, Nabi masih di Mekah, Nabi setiap musim haji, Nabi pergi ke Mina berdakwah. Karena mereka berhaji. Sampai Nabi SAW datang ke kabilah-kabilah, ke kepala kabilah-kabilah untuk berdakwah. Sampai Nabi berkata dengan merendahkan dirinya agar bisa berdakwah, kata Nabi SAW, hal min qaumin, ya, hal min rajulun yahmilu qaumi, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Kata Nabi SAW, apakah ada seorang yang mengantarkan aku kepada kaumnya agar aku menyampaikan risalah firman Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang ke Mina. Kenapa? Karena orang musyrikin mereka berhaji. Mereka berhaji. Hanya saja haji mereka campur dengan syirik dan bid'ah. Mereka campur dengan syirik dan bid'ah. Ya, di antara syirik yang mereka lakukan, kalau mereka lagi tawaf, mereka mengusap tangan mereka ke patung Isaf dan Nailah, dan itu ada di sekitar Ka'bah. Itu syirik yang mereka lakukan. Di antara syirik yang mereka lakukan ketika melakukan haji, mereka tawaf sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Mereka mengatakan, ya Allah kami penuhi panggilan Engkau, ya Allah tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Kau izinkan, sekutu yang Kau kuasai mereka, dan sekutu-sekutu tersebut tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka mengatakan tidak ada sekutu kecuali sekutu yang dibolehkan, syirik. Makanya Nabi ketika mendengar talbiyah mereka, Nabi tegur, wailakum qad berhenti. Jadi mereka melakukan haji dan mereka syirik, ya. Apalagi di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. 360 berhala. Taib, itu syirik. Mereka juga melakukan bid'ah. Di antara bid'ah yang mereka lakukan dalam haji, di antaranya mereka kalau hari Arafah, mereka tidak wukuf di padang Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Kenapa mereka wukuf di Muzdalifah? Ini orang Quraisy. Orang Quraisy kalau hari Arafah mereka tidak wukuf di padang Arafah. Semua orang wukuf di padang Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Kenapa? Kata mereka, nahnu alul hums. Kami adalah orang-orang yang mulia, orang-orang Quraisy. Kami ahlul haram. Kami adalah penduduk tanah haram. Tidak pantas bagi kami ketika berhaji harus pergi ke tanah halal. Tanah halal maksudnya Arafah. Kita tahu Mekah, Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ada tanah haram yang sekarang dipasang tugu-tugu start haram, ends haram, yang menunjukkan terakhir tanah haram, mulai tanah haram. Ya, setelah tanah haram itu tanah halal. Tanah haram tidak boleh berburu, tidak boleh mematahkan dahan-dahan, aturan-aturannya banyak. Tanah halal boleh. Di antara tanah halal ada Arafah. Di antara tanah halal adalah padang Arafah. Nah, kita tahu ketika musim haji, jemaah haji wukuf di padang Arafah. Mereka orang musyrikin tidak, orang Quraisy mereka tidak mau. Kata mereka, kita wukuf di Muzdalifah. Muzdalifah tanah haram. Ini bid'ah yang mereka lakukan. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika haji atau ketika umrah, kalau mereka selain Quraisy kalau datang ke kota Mekah, mereka mau tawaf, mereka tidak mau tawaf kecuali dengan baju baru. Tidak mau dengan baju yang lama. Kenapa? Kata mereka, baju lama sudah kami pakai untuk bermaksiat. Tidak pantas bagi kami untuk tawaf dengan menggunakan baju yang digunakan untuk maksiat. Oleh karenanya mereka harus beli baju baru untuk bisa tawaf. Kalau tidak, mereka pinjam kepada orang-orang Quraisy, penduduk tanah Mekah. Mereka pinjam baju untuk mereka tawaf, pinjam kain ihram untuk tawaf. Kalau mereka tidak bisa beli baju baru dan mereka tidak bisa pinjam dari orang-orang Quraisy, maka mereka tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Dan akhirnya mereka lakukan. Para wanita mereka tawaf milih di malam hari agar tidak kelihatan. Tapi laki-laki mereka tawaf telanjang dan mereka merasa itu ibadah, tidak pantas. Logikanya sederhana, tidak pantas kami beribadah kepada Allah dengan baju yang pernah dilakukan untuk maksiat. Maka baju ini harus kami lepas, kami beribadah tanpa baju. Ditegur oleh Nabi SAW. Ini fahisyah. Perbuatan keji, bagaimana kalian tawaf di Ka'bah tidak pakai baju? Mereka merasa ini ibadah. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan, kata Allah, jika mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah itu perbuatan yang keji, yang buruk, yang orang nilai itu buruk, secara logika saja buruk, secara akal sehat buruk, apalagi dalil menunjukkan
hal tersebut tidak layak, tidak pantas bagaimana di masjid, di Ka'bah, masjid termulia, kemudian seorang tawaf tidak berpakaian. Apa dalam mereka? Wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati nenek moyang kami telah melakukannya. Wallahu amarana biha, dan Allah telah merintahkan kami. Dan ini adalah kedustaan. Allah bantah, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna Allahi ma la ta'lamun." Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Apa kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah terbukanya aurat ya adalah perkara yang Allah sebut dengan fahisyah, perbuatan yang keji. Perbuatan disebut fahisyah ini biasanya adalah maksiat-maksiat yang secara fitrah adalah buruk. Makanya fahisyah seperti apa? Seperti zina, buka aurat. Ini secara fitrah adalah perkara yang buruk. Menikahi bekas istri bapak, ini perkara yang secara fitrah seorang tolak. Gimana bekas istri bapak kemudian dinikahi oleh anaknya, atau berzina, di antaranya liwat, ta'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaum Lut, kalian mendatangi perbuatan keji yang tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya sebelum kalian. Ini perbuatan di antaranya Allah menamakan membuka aurat dengan fahisyah. Perbuatan yang buruk secara akal sehat seorang harusnya malu. Ini sifat manusia, malu. Gimana dia membuka auratnya begitu saja. Tetapi kita lihat zaman sekarang dirubah ya oleh syaitan sehingga membuka aurat adalah kemajuan modern, keterbukaan, ya, dan macam-macam mereka menamakan dengan nama-nama yang indah. Dilakukan oleh orang-orang Barat ya, terbuka sana terbuka sini, rasa malu mulai hilang ya, sehingga justru orang yang bertutupan ya pakai jilbab, apalagi pakai cadar, dikatakan orang mutakhallifat, yaitu orang-orang terbelakang, orang-orang primitif ya. Macam-macam kaku lah, macam-macam, sehingga sekarang barometer berbalik, justru orang yang berani membuka aurat dikatakan orang yang maju. Itulah tipuan syaitan, dan syaitan telah berhasil. Padahal Allah menamakan dengan fahisyah ya. Namakan dengan fahisyah. Makanya saya ingatkan kepada diri saya, kepada kawan-kawan, hati-hati zaman sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya tayangan-tayangan internet yang tidak bisa terbendung. Hati-hati ya, anak-anak kita ya, keluarga kita terbiasa melihat hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang menghilangkan rasa malu, sehingga anak kita akhirnya tidak punya malu. Seorang kalau sering melihat hal yang buruk ya, menonton yang tidak benar ya, maka rasa malu akan hilang dari dirinya. Karena itu hal yang biasa. Sehingga kalau dia melihat ada orang, taruhlah dia sering nonton hal yang tidak baik, orang berzina depan dia pun dia tidak mengingkari karena sudah biasa dia lihat, dan bisa jadi jiwanya membuat dia ingin terjerumus dalam hal tersebut. Maka hati-hati anak-anak ya, anak kita, keluarga kita ya, hati-hati, jangan kita gampang-gampangkan, kita ketat mereka, jangan sampai mereka terbiasa melihat hal-hal yang buruk sehingga menghilangkan rasa malu. Lihat sekarang anak-anak tontonan misalnya artis Korea yang joget seperti itu dengan joget-joget yang mungkin sensasi atau ya, macam-macam lah, gerakan-gerakan yang menimbulkan gairah atau macam-macam, ya itu akhirnya terbiasa, yang itu perkara yang biasa. Anak-anak pun ikut-ikut TikTok sekarang, joget-joget macam-macam, menghilangkan rasa malu. Itu sih perbuatan seandainya itu dilakukan misalnya 30 tahun lalu mungkin memalukan, tapi sekarang sudah enggak memalukan, mau begini mau begitu, enggak ada yang, bukan hal yang memalukan, karena kebiasaan. Dan nonton film misalnya laki-laki perempuan pacaran atau laki-laki cuma di depan umum, anak-anak nonton dan itu masuk. Dan ilmu itu lebih masuk dalam hati mereka daripada kalau kita ceramain mereka. Ceramain tidak menarik ceramahnya, itu tontonan mereka ceramah. Orang-orang barat, ceramah orang-orang Korea lebih menarik. Mereka nonton di televisi, masuk dalam hati mereka, akhirnya tercabutlah rasa malu dari hati mereka sedikit demi sedikit. Dan lihat sebagian orang sekarang melakukan maksiat tidak malu-malu. Terbuka aurat tidak malu-malu. Bahkan memamerkan aurat mereka tanpa malu-malu. Waliyadzubillah ya. Tapi demikianlah dahulu orang-orang musyrikin mereka beribadah dengan membuka
aurat mereka, tradisi jahiliyah. Mudah-mudahan kita tidak ada yang beribadah seperti ini, beribadah dengan membuka aurat, karena itu adalah hal yang tidak benar ya. Ya. Taib. Berikutnya al-mas'alah as-sadisah wa thalathun. Perkara ke-36. At-ta'abbudu bi tahrimil halal kama tu'ubbida bisyirk. Di antara tradisi jahiliyah adalah beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal. Ya, sebagaimana beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Dua hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dengan tradisi jahiliyah mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan mengharamkan yang halal atau dengan kesyirikan. Makanya kalau dengan kesyirikan jelas ya. Kalau mereka ditanya, "Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah?" Mereka menjawab, "Haula'i syufa'una indallah." Yang kami sembah ini pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka menyangka ini justru dituntut oleh Allah untuk menyembah sembahan-sembahan ini sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Di dunia urusan dilapangkan, di akhirat mereka diselamatkan. Karena ini sembahan-sembahan mereka menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Atau dalam ayat yang lain mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah ini sembahan-sembahan kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahan-sembahan ini perantara-perantara kami untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Allah menyuruh kalau seorang beribadah menggantungkan hati kepada Allah, bukan menggantungkan hati kepada perantara. Bukan menggantungkan hati kepada perantara. Sebagian orang karena beribadah dengan perantara akhirnya hatinya terikat kepada perantara bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan analogi sederhana ya. Sebagian mereka menganalogikan untuk beribadah kepada Allah dengan perantara, misalnya kata mereka ada raja. Kalau kita minta kepada raja tidak bisa, minta lewat menteri ya. Kita ini siapa ya? Kalau lewat menteri disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah Allah seperti raja yang zalim? Ya Allah yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat sehingga aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ya. Apakah Nabi pernah mengatakan ya, minta-mintalah kepada orang soleh? Nabi pernah menyerukan seperti itu. Ya. Minta-mintalah kepada mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Ya. Minta-mintalah kepada roh-roh. Nabi pernah mengajar pergilah ke kuburan Nabi Hud, pergilah ke kuburan Nabi Musa. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi suruh kalau ada masalah minta kepada Allah. Salat malam, beribadah kepada Allah, doa-doa semua, pikir zikir pagi petang semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita bukan seperti raja yang zalim. Yang kalau menemui Tuhan harus lewat pengawal-pengawal dan menteri-menterinya. Enggak ada seperti itu. Kita bayangkan kalau orang justru mereka menyangka inilah ibadah yang benar. Beribadah kepada perantara baru sampai kepada Allah. Saya sering sampaikan logika. Justru logika ini yang berbahaya. Lihat bagaimana bahaya logika ini. Coba seorang kalau misalnya dia mau ketemu raja misalnya tidak bisa lewat raja, lewat menteri. Kemana dia merengek? Kepada raja atau kepada menteri? Dia merengek kepada menteri. Ya menteri tolong antarkan saya kepada raja. Oh menteri. Dia lupa untuk minta kepada raja. Dia mintanya kepada menteri. Hatinya terikat kepada siapa? Kepada raja atau kepada menteri? Kepada menteri. Artinya seakan kalau menteri bilang oke, otomatis raja akan tunaikan. Sehingga hati dia bukan terikat kepada sang raja, hati dia terikat kepada menteri ini. Dan sebagian orang seperti itu. Mereka mintanya kepada perantara, hatinya bukan kepada Allah, hatinya kepada perantara. Inilah syirik yang berbahaya. Kalau kita saja pakai jimat saja yang orang bilang ini sebab, itu syirik. Padahal keterikatan hati kita dengan jimat masih rendah. Pakai kalung jimat, pakai. Itu aja syirik. Kita tidak meyakini jimat ini mencipta alam semesta. Enggak, jimat ini perantara. Tapi hati orang terikat dengan syirik, dengan jimat. Apalagi dengan ruh-ruh, dengan orang soleh. Keterikatan lebih kuat lagi. Sementara Nabi SAW mengatakan, Man allaqa syai'an faqad asyrak. Atau man allaqa syai'an wukila ilaih. Barang saya menggantungkan sesuatu, maka saya berbuat syirik. Barang saya menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Maka tidak ada beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Beribadah dengan tauhid. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, mereka semua beribadah kepada Allah. Mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW istighatha. Nabi Nuh dalam perut ikan paus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub ketika terkena penyakit minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Nuh minta kepada Allah, Nabi Ibrahim minta, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ajaran nabi-nabi yang mengatakan kalau minta lewat roh-roh sudah mati. Kalau sudah mati minta lewat saya. Tidak ada. Ya, sebagian orang-orang ngaku-ngaku sebagai wali nekat. Ya. Menyuruh murid-muridnya untuk bertawassul dengan dirinya. Wal'iyadzubillah. Ini diantara tradisi jahiliyah, beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Ya. Justru disangka itu lebih afdal daripada ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara ibadah yang mereka lakukan, ta'abbud bitahrimil halal. Beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal. Dan ini dilakukan oleh orang musyrikin dahulu, terutama berkaitan dengan hewan-hewan. Makanya Allah mengatakan, ma ja'alallahu min bahiratin, wala sa'ibatin, wala wasilatin, wala ham. Walakin alladziina kafaru yaftarun walakin alladziina kafaru yaftarun Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mensyariatkan namanya ma ja'allahu min bahiratin, bahirah, wala sa'ibatin, tidak pernah sa'ibah, wala wasilatin, tidak ada wasilah, wala ham. Ini 4 model hewan-hewan. Sa'ibah, wasilah, bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Ini 4 nama-nama hewan berkaitan dengan onta atau kambing, ya. Di mana mereka mengkeramatkan sebagian onta, sebagian kambing. Contohnya kita lihat misalnya dalam tafsir Al-Maidah, di mana mereka mengatakan ini onta melahirkan betina 5 kali berturut-turut, maka tidak boleh lagi dinaiki misalnya. Ini kambing begini karena begini-begini tidak boleh lagi ditunggangi misalnya. Ini kambing karena begini tidak boleh dimakan. Ya. Atau ini kambing yang boleh makan hanya laki-laki saja, yang perempuan tidak boleh makan. Dan seperti itu. Mereka mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyangka itulah ibadah kepada Allah, bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah. Mereka mengharamkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka sebagai bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang ikut-ikut mengharamkan, ya, yang beri syariat dalam agama yang Allah tidak izinkan, ya. Kata Allah, qad dhallu wa ma kanu muhtadin, mereka telah sesat. Ya, wa ma kanu muhtadin, mereka tidak dapat hidayah. Ini di antara hal yang harus diperhatikan, jangan sampai seorang beribadah kepada Allah dengan mengharamkan apa yang halal, ya. Sebagian orang merasa kalau dengan tidak makan ini, tidak makan anu. Saya sempat ketemu kawan dulu sama-sama kuliah, waktu dia mereka keluarga kami tidak boleh makan ikan. Ini sudah keturunan kami tidak boleh makan ikan, ya. Karena kalau makan ikan nanti kualat apalah atau apa terputus ini tidak boleh, ini hukumnya haram, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang tidak makan ikan karena enggak suka, karena alergi, itu lain cerita, ya. Ya, tidak bisa makan udang, enggak makan udang gatal-gatal, ya, itu lain cerita. Ini memang sengaja tidak makan, bahkan tidak boleh makan karena wasiat dari nenek moyang mereka, dikhawatir nanti begini. Ini syariat. Penghalalan pengharaman tidak boleh, harus dengan dalil. Ya. Adapun merasa itu ibadah, ini perbuatan tersebut dicintai oleh Allah, makanya tidak diperbolehkan. Sebagaimana kebiasaan jahiliyah dahulu, mereka mengharamkan apa yang halal. Mereka mengharamkan apa yang halal dan mereka bertaqarrub kepada Allah dengan hal tersebut, mengharamkan apa yang halal. Taib di antaranya perkara berikutnya al-mas'alah sabi'ah wa thalathun, perkara nomor 37, ta'abbud bittikhadil ahbari war ruhbani arbabin dunillah. Di antara tradisi jahiliyah adalah menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31, kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahbar itu alim ulama mereka, wa ruhban itu ahli ibadah mereka. Ada ahbar maksudnya alim ulama, ada ruhban dari jamak rahib maksudnya adalah ahli ibadah. Nah, orang Nasara dahulu mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai arbaban, tuhan-tuhan selain Allah. Datang dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia dulunya Nasrani kemudian masuk Islam.
Kemudian dia mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka, orang Nasara maksudnya, menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim yang dulu Nasrani berkata, ma'abadnahum, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan maksud dari menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan bukan berarti harus ibadah, bukan sujud kepada mereka, bukan. Kata Nabi SAW, alaysa yuhilluna lakumul haram fastastahillunahu. Bukankah kalau mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan? Ya. Wa yuharrimuna alaikumul halal fatuharrimuna, dan sebaliknya mereka mengharamkan yang halal, kalian ikut mengharamkan. Mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan. Mereka mengharamkan yang halal, kalian ikut haramkan. Kata Adi bin Hatim, bala, iya kami dulu begitu. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatum, itulah ibadah mereka. Makanya kalau kita baca sejarah Nasara, mereka tentang masalah akidah saja terjadi beberapa, berulang-ulang mereka rapat-rapat ya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, terus yang ini berkaitan dengan akidah mereka ya. Kemudian akhirnya ada revisi tentang Nabi Isa, revisi tentang Bunda Maria, revisi tentang kedudukan Jibril, terus kemudian ada perubahan hukum-hukum yang tadinya haram menjadi halal, ini tadinya tidak boleh menjadi halal ya, dengan berbagai macam alasan. Contoh seperti mungkin seperti babi, kenapa jadi halal ya, tentu aneh ya. Kita dapati misalnya dalam perjanjian lama bahwasanya babi itu haram, kok bisa berubah menjadi halal ya. Allah menyebutkan bahwasanya kebiasaan orang Nasara ya, pendeta-pendeta mereka bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, dan mereka ikut. Mereka ikut taklid buta. Itulah bentuk ibadah kepada pendeta-pendeta mereka. Oleh karenanya seorang jangan mengikuti tradisi jahiliyah. Jangan taklid buta kepada Pak Yai, Pak Ustadz ya. Enggak boleh. Kalau tahu itu halal, ya halalkan. Kalau tahu itu haram, maka haramkan. Ya karena kita tahu Pak Kiai, Pak Ustadz ya, manusia bisa salah. Bisa benar, bisa salah ya. Dan kita diberi akal untuk bisa menilai mereka. Kalau memang ada dalilnya kita jalankan, karena kita dituntut untuk mengikuti dalil. Ittiba'ud dalil, kita ikut dalil ya. Karena para alim ulama bisa salah ya. Para alim ulama bisa salah. Mereka tidak maksum. Mereka bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berkata, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ilaha sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali penghuni kubur ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik adalah imam kota Madinah dan dia mengajar di Masjid Nabawi. Dia mengatakan semua orang boleh diambil perkataannya, boleh ditolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diajarkan oleh Imam Malik. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah yang belajar dengan Imam Malik tidak kemudian melanjutkan mazhab Imam Malik. Dia punya ijtihad sendiri, maka muncullah mazhab Syafi'i. Ya, muncullah mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad yang merupakan murid dari Imam Syafi'i tidak juga kemudian meneruskan mazhab Syafi'i. Beliau punya ijtihad sendiri, akhirnya muncullah mazhab Imam Ahmad. Ya karena tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak maksum, apalagi orang-orang setelah mereka ya. Maka perkataan sebagian salaf, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami berputar bersama sunnah, bersama dalil dimanapun sunnah itu berada. Sunnah kemana kita ikutin. Ya. Maka jangan juga taklid buta. Pokoknya kiai bilang begini, ustadz bilang gini, kita ikut. Kalau kiai bilang langit merah, kita bilang merah. Ada ungkapan seperti itu. Waliyadzubillah ya. Inilah yang disebut dengan tradisi jahiliyah. Taklid buta, menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Tidak peduli. Ya. Apalagi kalau sudah kiai sudah diberi label dengan wali, kemudian timbul pernyataan wali tidak mungkin salah, ini lebih repot lagi. Kecenderungan untuk taklid lebih besar, dan ini adalah sebenarnya dari orang-orang Syiah, yang memiliki punya keyakinan bahwasanya selain Nabi ada yang maksum, yaitu imam mereka yang 12 maksum. Ini keyakinan orang Syiah. Bahwasanya para imam setelah Nabi adalah maksum, sehingga maksum tidak mungkin salah. Dan makanya mereka menyikapi perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam mereka seperti hadis. Ini sudah saya sampaikan ketika saya bahas tentang Syiah.
Bagaimana orang Syiah memiliki buku-buku hadis, isinya bukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tapi hadis-hadis imam. Seperti Biharul Anwar yang 100 jilid lebih. Seperti Al-Kafilul Kulaini, buku-buku hadisnya orang Syiah bukan hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi segelintir kecil, sedikit. Yang banyak berkata imam ini, berkata imam itu, berkata imam ini, berkata imam itu, berkata imam ini, berkata imam itu. Karena imam-imam dia harus maksum. Nah, ini diambil oleh sebagian orang-orang yang tenggelam dalam sebagian kesufiahan yang ekstrim. Sehingga meyakini bahwasanya sebagian ulama wali-wali yang kita bilang wali oke, tapi jangan dianggap wali tersebut maksum. Jangan dianggap wali tersebut itu wali. Kalau wali emang enggak boleh salah, wali juga bisa salah. Itu pun kalau dia wali, kalau bukan wali bagaimana? Ketika muncul perkataan ini wali dan wali tidak mungkin salah, akhirnya timbul taklid, apa yang dia bilang diikuti, mau halal mau haram diikuti. Itulah tradisi orang-orang Nasara dahulu ketika mereka mengaminkan seluruh apa yang diucapkan oleh pendeta-pendeta mereka dan pastor-pastor mereka. Atau berikutnya adalah al-mas'alah ats-tsaminah wa tsalasun wal mas'alah tasi'ah wa tsalasun, ya. Permasalahan 38 dan 39. Al-ilhad fi sifat ka qoulihi ta'ala walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Penyimpangan dalam sifat-sifat Allah sebagaimana Allah berfirman tentang orang musyrikin walakin dhanantum, akan tapi kalian menyangka anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah tidak mengetahui banyak yang kalian kerjakan. Demikian juga ilhad dalam nama, penyimpangan dalam nama Allah, wa hum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Orang-orang musyrikin mereka mengakui Allah, tapi untuk nama Ar-Rahman mereka tidak mengakui. Inilah ilhad fil asma' was sifat, penyimpangan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Adapun dalam nama-nama Allah, kita tahu orang-orang musyrikin sudah kita jelaskan, mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berhaji, mereka juga umrah, mereka juga sering bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya Umar bin Khattab pernah bernazar untuk kepada Allah di waktu dia masih jahiliyah untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Maka dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah saya pernah begini, kata Nabi, aufi bin nadrik, tunaikan nazarmu. Jadi mereka juga beribadah, hanya saja mereka musyrikin. Jadi mereka mengenal Allah, tapi nama Rahman mereka tidak mau mengenal. Ya. Mereka sok-sok mengingkari nama Ar-Rahman, ya. Mereka mengatakan wa Rahman, siapa itu Ar-Rahman, ya. Baik idza qilahumul judu lirrahmani qalu wa Rahman. Kalau dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, kata mereka siapa Ar-Rahman itu? Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis dalam perjanjian Hudaybiyah bismillahirrahmanirrahim, kata mereka hapus, jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismikallahumma. Kalau Allah ya, kalau Ar-Rahman mereka tidak mau mengakui Ar-Rahman. Tapi mereka tahu Allah. Jadi akhirnya Rasulullah ganti dengan bismikallahumma, dengan nama Allah, ya. Dengan nama Allah tanpa Ar-Rahman. Ini penyimpangan dalam nama-nama Allah, dan muncul orang-orang sekarang yang mereka menyimpang dalam masalah nama-nama Allah. Mereka menamakan nama-nama Allah dengan nama-nama yang tidak benar. Contoh orang-orang Nasara menamakan Allah dengan Bapa, Tuhan Bapa. Ini enggak ada Tuhan Bapa. Emang Bapa punya anak, ya. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak, Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit terbelah, hampir saja bumi terbelah, hampir saja gunung hancur ketika anda oleh Rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, tidak pantas Allah punya anak. Jadi tidak boleh mengatakan Tuhan Bapa, ya. Karena Tuhan Bapa seakan-akan punya anak, ya. Contoh seperti orang-orang falasifah mengatakan Allah dengan istilah al-ilatul ula. Kata mereka Allah itu adalah kausa prima, sebab pertama. Sebab pertama terjadinya alam semesta ini, ya. Kalau kita telusuri ternyata istilah ini al-ilatul ula atau kausa prima atau sebab yang pertama ini adalah istilah yang diungkapkan oleh orang-orang falasifah, ahli filsafat Yunani seperti Plato, kemudian Aristoteles, kemudian Platonis, ya. Yang maksud mereka mengatakan Allah itu adalah sebab utama, bahwasanya alam semesta ini bukan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi dia adalah hubungan antara Tuhan dengan makhluk adalah
sebab akibat yang di mana sebab tersebut dan akibatnya sempurna sehingga akibat dan sebab muncul bersamaan. Ini pembahasan saya sudah bahas dalam masalah akidah falasifah. Jadi mereka menganggap alam semesta ini muncul bersamaan dengan Tuhan. Sama-sama sudah ada sejak zaman azali. Terutama ketika mereka berbicara tentang aflak, tentang planet-planet. Kata mereka ini ada bersamaan dengan Tuhan. Yang di mana Tuhan bukannya menciptakan, tetapi adanya benda-benda langit ini adalah akibat dari kesempurnaan Tuhan. Yang kesempurnaan tersebut akibat saking sempurnanya Tuhan sehingga akibat dan sebab itu muncul secara bersamaan. Intinya penamaan Allah dengan sebab pertama ini tidak tepat karena ini yang dicuatkan oleh orang-orang falasifah, Aristoteles, Plato dan Platonis, kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina, dan ini adalah penamaan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama-nama al-husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Asy-Syakur, Al-Halim, ya. Al-Wadud, banyak, Al-Hakim, ya. Al-Jabbar, Mutakabbir, banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak perlu dengan nama-nama yang aneh-aneh seperti itu yang terutama bisa melazimkan kelaziman-kelaziman yang buruk seperti dilakukan oleh Nasara ataupun orang falasifah. Kemudian yang berikutnya masalah ilhad tentang sifat-sifat Allah. Allah sebutkan di antara tradisi orang musyrikin Arab dahulu, mereka menyimpang dalam sifat-sifat Allah. Seperti mereka menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui segala hal. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, ya, ayat 20-23 kata Allah, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Kata Allah, kalian tidak bisa bersembunyi di hari kiamat kelak ketika pendengaran kalian menjadi saksi atas perbuatan kalian. Penglihatan kalian akan menjadi saksi atas perbuatan kalian dan kulit-kulit kalian akan menjadi saksi atas perbuatan kalian di hari kiamat kelak. Kenapa kalian dulu bermaksiat? Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan yang kalian lakukan. Jadi mereka tahu Allah Maha mengetahui tapi ada sebagian yang Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Makanya mereka nekat berbuat. Kata Allah, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum." Persangkaan kalian yang salah kepada Allah ini menjerumuskan kalian dalam kebinasaan. Fasbahtum minal khasirin, jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya di antara penyimpangan dilakukan oleh orang musyrikin Arab dahulu, mereka menyangka ilmu Allah tidak meliputi segala sesuatu, hanya meliputi sebagian saja. Dan ini diikuti oleh orang-orang yang sesat zaman sekarang berkaitan ilmu Allah. Contohnya misalnya orang-orang falasifah, ya, yang menyatakan, dan ini dinyatakan oleh Farabi dan diikuti oleh Ibnu Sina dalam buku-buku mereka, dan saya sudah nukil insyaallah dalam syarah Aqidah Wasithiyah yang lagi saya susun dan sudah pernah saya ceramahkan juga. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui seluruh kejadian secara detail, tetapi Allah hanya mengetahui secara global. Ya, mereka punya syubhat, tapi saya tidak ingin sampaikan syubhat itu di sini. Tapi ini mirip dengan perkataan orang-orang musyrikin. Kita berpikir, kok bisa Ibnu Sina mengatakan demikian? Kok bisa Farabi mengatakan Allah tidak mengetahui segalanya, Allah mengetahui segala secara global doang? Ada syubhatnya, tapi bukan bahasanya di sini. Tapi itulah pemikiran gara-gara akal yang terlalu digunakan, akhirnya menilai Allah dengan akal yang terbatas, akhirnya menyimpulkan Allah tidak mungkin mengetahui semua secara detail. Sama persis seperti perkataan kaum musyrikin. Demikian juga orang-orang Qadariyah yang sempat muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang disebut dengan Ma'bad al-Juhani, dia mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Allah tidak mengetahui sejak zaman azali, tapi Allah baru mengetahui sejak ketika terjadi. Ini semua tidak benar. Allah Maha mengetahui segalanya, dan persis ini penyimpangan yang terjadi pada orang musyrikin dahulu. Jadi mereka mengingkari ilmu Allah yang meliputi segalanya, hanya meliputi sebagian. Ya, baik falasifah maupun orang-orang Qadariyah. Baik, demikian saja. Mohon maaf kepada para dokter. Di sini pertemuan kita sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Bismillah taala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.